Hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengecek harga spare part untuk hardware handphone jika ingin mengganti atau memperbaiki. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome, lalu di menu pencarian kita ketik spare part, kemudian sesuaikan dengan tipe atau brand merek handphone yang digunakan. Sebagai contoh, saya akan mencari spare part Samsung. Kemudian kita klik search atau enter, maka akan muncul beberapa alamat website. Pilih alamat website yang paling atas dengan titel judul harga suku cadang Samsung. Websitenya selalu update ya. Sebagai tambahan informasi, untuk harga suku cadang di sini khusus untuk penggunaan handphone Galaxy Samsung dan bukan Samsung elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Di sini juga ada keterangan yang saya soroti penting, itu ada di poin 1, 2, dan 4. Di poin yang pertama, bahwa harga yang tertera adalah harga yang disarankan sesuai RRP atau rekomendasi retail price. Poin yang kedua, harga mungkin berbeda antar pusat servis resmi, yang artinya jika kita memperbaiki di Samsung Service Center di Bandung dan di kota lain kemungkinan akan ada perbedaan biaya. Di poin yang terakhir, poin keempat, harga belum termasuk biaya tenaga kerja. Dari info yang saya dapat, akan ada tambahan biaya sebesar Rp134.000 untuk pengecekan kerusakan atau pemasangan spare part yang akan diganti. Biaya ini tentunya berlaku jika handphone yang kita gunakan sudah tidak ada garansi. Kalau masih ada garansi, berarti biayanya gratis. Bagaimana untuk mengecek spare part yang rusak dan kita ingin tahu nih harganya berapa? Nah, kita geser ke paling bawah, ada informasi tabel sesuai dengan tipe handphone Samsung yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh, saat ini handphone yang saya gunakan adalah Samsung tipe Galaxy A series. Langkah selanjutnya, sesuaikan dengan tipe handphone yang kita gunakan. Nah, yang saya gunakan adalah A73 5G. Kemudian kita geser ke samping, akan ada kolom seperti warna handphone, LCD, back glass, back cover, mainboard, baterai, adapter, dan yang terakhir adalah data link kabel. Jika kerusakan di handphone kita seperti LCD, maka perbaikannya sudah termasuk include pergantian baterai handphone. Untuk LCD sendiri itu ada dua tipe, yaitu ada pergantian LCD dan perbaikan. Jadi kita bisa memilih mau akan diganti atau diperbaiki untuk LCD-nya. Untuk perbaikan, tentu untuk perbaikan LCD harganya itu lebih terjangkau dibanding pergantian. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana jika handphone yang kita gunakan tidak ada di tabel atau di website Samsung, atau kenapa handphone tipe A ada di website Samsung, handphone tipe B tidak ada. Sebagai contoh mungkin dulu ada Samsung Galaxy J series atau handphonenya misalkan A10s. Nah, kemungkinan yang pertama adalah bahwa memang produk tersebut sudah tidak dijual lagi di pasaran, sehingga produksinya sudah IOL atau end of life, jadi spare partnya sudah tidak ada. Atau kemungkinan yang kedua, misalkan spare partnya masih ada nih di website Samsung. Biasanya itu terjadi ketika memang tipe tersebut masih banyak digunakan oleh konsumen. Jadi bisa dilihat kemungkinan sih dari email. Jadi Samsung memperkirakan email tipe tersebut orang-orang masih banyak menggunakan. Akhirnya spare partnya masih tetap diproduksi dan masih ada di websitenya Samsung. Itu mengapa ada handphone yang memang spare partnya masih ada yang memang sudah tidak ada. Kemudian apabila kita sudah mengetahui kisaran harga untuk perbaikan dan kita berminat nih untuk memperbaikinya, apabila teman-teman belum tahu untuk lokasi service centernya, nah di website Samsung pun juga sudah lengkap banget untuk informasi Samsung Service Center yang ada di Indonesia. Kita geser ke paling bawah, akan ada menu Samsung Service Center. Di sini ada dua menu. Yang pertama ada lokasi service center,
Dan yang kedua ada reservasi perbaikan untuk handphone, tablet, dan wearable. Nah, kita pilih nomor 1 untuk lokasi karena kita ingin mengecek ada di mana saja di pusat resmi perbaikan handphone Samsung. Tapi jika sudah mengetahui untuk lokasinya, maka bisa pilih yang kedua untuk reservasi. Jadi saat datang ke Samsung Service Center tidak usah antri nantinya. Nah, ini untuk tampilan menu lokasi Samsung Service Center. Kita geser ke bawah sampai menemukan Maps. Lanjut dengan pilih jenis produk. Sebagai contoh, saya pilih mobile atau handphone karena kita ingin tahu service center untuk handphone di mana saja. Jadi di sini memang untuk alamat service centernya ini tidak semua untuk perbaikan. Jadi ada satu service center yang hanya untuk handphone saja, tapi ada juga satu alamat atau satu service center yang memang bisa untuk produk handphone dan juga elektronik nantinya. Nah, setelah kita pilih, maka secara otomatis akan ada menu angka sesuai dengan jumlah lokasi pusat service center Samsung di kota tersebut. Di map ini secara default ada di Jakarta. Jika ingin merubah kotanya, kita tinggal ketik di pencarian, misalkan saya ketik Bandung. Akan muncul angka sampai dengan 5 lokasi yang bisa kita sesuaikan dengan jarak terdekat dari rumah. Nah, angka di sini muncul adalah jumlah lokasi Samsung Service Center di kota tersebut, karena tiap kota tentunya angkanya akan berbeda-beda. Untuk mengetahui alamat lokasinya, tinggal pilih angka tersebut, secara otomatis akan muncul informasi nama pusat service centernya beserta mall jika lokasinya ada di mall. Nah, tentunya ini tinggal sangat mudah. Ketika sudah mengetahui alamat lokasinya, kita tinggal langsung datang saja ke Samsung Service Center. Nah, itulah bagaimana cara mengetahui lokasi Samsung Service Center dan juga untuk mengecek harga spare part handphone Samsung. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Dan saya sarankan untuk tonton video lainnya juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.